Viral, video Natalie menangis saat bertemu dengan Rizky Febian ketika tampil di suatu panggung yang sama baru-baru ini. Air matanya berlinang di pelupuk mata, berusaha menahan tangis karena ini merupakan pertemuan perdananya dengan Rizky pasca gugatan cerainya kepada Sule di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Sementara itu, Natalie juga membuat klarifikasi atas kabar miring yang muncul yang menudingnya menuntut harta gonogini dari Sule dalam gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Cikarang. Di tengah proses perceraiannya dengan Sule, Natalie sering mengunggah kebersamaannya dengan sang buah hati Azam yang tampak semakin menggemaskan. Benarkah Azam satu-satunya pelipur lara bagi Natalie di tengah prahara rumah tangganya dengan komedian Sule? Heboh pula kabar adanya kedekatan Natalie Holscher dengan Ustadz Kashif Hir yang baru-baru ini menawarkan umroh gratis kepada Natalie, berujung kemunculnya isu liar, yaitu sang Ustadz sampai dituding sebagai orang ketiga dalam perceraian Natalie dan Sule. Meredam isu miring tersebut, mendorong Ustadz Kashif dan sang istri angkat bicara memberikan klarifikasi. Benarkah isu miring tersebut sempat membuat sang istri sampai merasa syok? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bergulirnya prahara perceraian Natalie Holscher dan komedian Sule tentu saja sesuatu yang tidak diharapkan oleh keduanya. Tapi langkah Natalie untuk memilih tetap bercerai saat Sule ingin rujuk masih dicari sebab musabab yang hingga kini dirahasiakan Natalie karena alasan privasi. Dari video yang beredar di sosial media, masih ada kerinduan Natalie untuk bersama anak-anak Sule, di antaranya Rizky Febian. Terbaru, viral video Natalie yang menahan tangis saat tampil satu panggung dengan putra pertama Sule ini. Natalie mengisahkan bahwa di belakang panggung ia bertemu untuk pertama kalinya dengan Rizky Febian pasca prahara perceraian dengan Sule. Ia membiarkan Rizky bertemu dan menggendong Azam adiknya. Sebelumnya, Natalie pernah mengungkapkan rasa kagum dengan kedewasaan Rizky dan juga sikap Rizky yang selalu membuatnya tertawa. Ketemu sama kakaknya gitu, jadi biar gimana pun aku sama ayahnya harus tetap kakak-kakaknya, adiknya harus sayang sama Azam. Begitupun juga ayahnya juga gitu harus sayang sama Azam. Kangen nggak sama Iki, sama keluarga yang ada di rumah? Kangen banget dong pasti. Pasti kangen ya. Deket banget. Kalau Aiki baik banget, selalu pengen bikin bundanya itu tertawa terus gitu. Kalau Iki tuh the best, jadi dia ngelawak mulu, dikit-dikit bunda masa iya gini jadi bundanya ketawa lagi gitu. Mungkin Iki itu lebih dewasa. Yang aku senangnya tuh gini, anak-anak itu nggak terlalu banyak ikut campur tentang ayah bundanya seperti apa. Mungkin kalau aku sama ayahnya mungkin ada cekcok, mereka nggak akan ikut campur. Yang penting mereka tuh semangatin dan tetap Azam mana gitu. Aku mungkin karena jauh tidak begitu tahu lebih ya sehari-hari seperti apa, tapi aku terlepas dari itu, walaupun aku jauh, aku merasa kok keharmonisan, rasa sayang peduli bunda ke anak-anak tuh tersampaikan dengan tulus.
Tak hanya itu, viral pula video yang menampilkan Rizky Febian di panggung yang sama saat menjawab permasalahan rumah tangga orang tuanya. Dari video tersebut tampak Rizky Febian juga berlinang air mata, menahan tangis yang diduga meratapi prahara perceraian ibu sambungnya dengan sang ayah, Sule, lantaran sudah terlanjur dekat dengan Natalie. Tetapi, Rizky pada kesempatan tersebut juga merahasiakan apa penyebab prahara perceraian orang tuanya untuk kedua kalinya ini. Iya, doain aja yang terbaik, semoga bisa lebih dekat lagi, bisa merangkul lagi, bisa curhat lagi kayak dulu. Doain aja. Kebiasaan kalau pulang tuh terus cepet-cepiki, pelukan lama gitu. Sama lah tadi, sama-sama saling menitipkan kayak tadi Bunda, jaga diri, jangan capek-capek. Karena Bunda tahu kali ya, maksudnya perjuangan aku walaupun jauh, karena kan mau tidak mau ya, siapa yang mau aku pun jauh dari keluarga, tapi sosok Bunda lah yang menguatkan itu dan mencoba mengasih pengertian ke anak-anak dan ayah. Viral video Natalie menahan tangis saat bertemu Rizky Febian, anak sambungnya. Seperti apa pula klarifikasi Natalie terkait sindiran dirinya menuntut harta gono gini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Viral video Natalie Hoscher menahan tangis saat bertemu Rizky Febian di suatu panggung. Tak kalah viral curahan Natalie di sosial media pribadinya. Melalui sosial media miliknya, Natalie memberikan klarifikasi terkait banyaknya hoaks berita mengenai dirinya yang meminta harta gono gini kepada Sule. Assalamualaikum, mau klarifikasi sedikit ya, karena banyak banget berita-berita hoaks di luar sana. Di perceraian ini saya tidak menuntut apapun. Saya hanya ingin semua selesai dalam keadaan baik-baik saja, dan saya tidak meminta harta gono gini. Bismillah, saya mampu untuk semuanya. Jadi di perceraian ini saya cuma minta hak dan kewajiban sebagai ayah untuk Azam dengan nominal yang dilontarkan dari pihak ayahnya. Selebih dari itu, saya tidak meminta harta gono gini. Saya tahu perceraian sangat dilarang oleh Allah. Saya tidak mau sakit hati dan hancur. Bismillah, saya hanya ingin bahagia. Terima kasih doa terbaik dari kalian untuk aku, Azam, dan adik-adikku. Tulis Natalie di akun sosial medianya. Ia tidak membantah soal adanya nafkah lahir dan juga untuk anak dari Sule. Tapi itu pun tidak ia minta, melainkan atas inisiatif Sule, yaitu sebesar 25 juta rupiah per bulan. Jika pengadilan mengabulkan hak asuh berada di tangan Natalie, maka ia memberi kebebasan kepada Sule untuk bertemu anaknya kapan saja. Nafkah aku tidak pernah meminta ya, tidak pernah meminta kalau untuk nafkah. Jadi dari kesepakatan kita berdua, kesepakatan kita bersama, dan yang menentukan nominalnya itu adalah Akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau Akang mau ngasih berapa ya bersyukur. Yang penting kan kita, yang penting dikasih itu udah bersyukur banget. Apa tadi Kak mungkin nafkahnya? Ini selanjutnya ada 25 juta setiap Setiap bulan. Ya itu dari pihak Akangnya yang memang udah kesepakatan bersama. Kalau untuk aku, kalaupun Akang atau kakak-kakaknya pengen ketemu sama Azam, silakan. Kalau mau datang ke rumah silakan, pintu terbuka lebar untuk mereka. sesuai dengan kesepakatan mereka. Kalau nanti ini memang dikabulkan, nanti mereka akan
Bu Natali juga walaupun hak asuhnya nanti jatuh ke ibunya akan memberikan keleluasan kepada Kang Sule untuk bertemu dengan anaknya. Kalau hak asuh itu sebetulnya sampai anak itu mumayyiz ya, mumayyiz itu lebih kurang 14 tahun. Nah, kemudian kalau sudah mumayyiz, anak itu sebenarnya bisa memilih mau diasuh oleh bapaknya atau ibunya. Tetapi kalau umpamanya keinginan Bu Natali sampai dewasa, Kang Sule tidak keberatan, silakan, kan sama saja. Ibu Natali ibunya, Kang Sule bapaknya. Jadi kan tergantung kesepakatan mereka aja, kapan mereka bertemu. Yang penting Bu Natalinya bisa kapan ada waktu menyesuaikan dengan Kang Sule bisa. Di tengah proses perceraiannya dengan Sule, Natali tampak masih melakukan berbagai aktivitasnya. Melalui akun sosial medianya, Natali juga membagi kebersamaannya dengan sang buah hati Azam yang selalu menemaninya mulai dari syuting hingga melakukan tanda tangan kontrak kerja dengan pihak lain. Kebersamaan yang direnda Natali dan Azam tampak menggemaskan. Terlebih, aksi Azam yang tertawa ngakak dan tersenyum gemas saat Natali memintanya tersenyum. Lantas benarkah Azam satu-satunya pelipur lara Natali yang kini dirundung masalah perceraian dengan ayah Azam, komedian Sule? Senyumnya mana? Aduh. Mana senyumnya? Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah bangun anak pintar. Senyumnya mana? Aduh. Azam, ayo tanda tangan kontrak, coba bismillah. Coba tangannya gimana tanda tangan? Nih, tanda tangan. Nah, pulpennya tanda tangan. Nah. Dari tadi tawa-tawa. Mama minta senyumnya mana? Senyumnya mana? Teh Azam gimana kabarnya Teh? Azam ada di ini. Ada di mobil. Makasih. Awas hati-hati ya. Hati-hati nanti jamnya. Awas hati-hati guys. Gimana tehnya ngomong dikit. Pokoknya minta doa terbaik aja. Mengejutkan klarifikasi Natali terkait harta gono gini. Heboh pula klarifikasi Ustadz Kashif Hir terkait kabar kedekatannya dengan Natali, serta rumor sebagai orang ketiga prahara rumah tangga Natali dan Sule. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Heboh klarifikasi Natali Hoschger terkait menagih harta gono gini. Lebih heboh lagi, klarifikasi Ustadz Kashif Hir terkait kedekatannya dengan Natali Hoschger. Diakui Ustadz Kashif Hir bahwa kedekatan tersebut hanya sebatas dirinya membantu Natali semakin lebih dekat agama lantaran istri Sule ini adalah mualaf. Artinya, kedekatan keduanya hanya sebatas guru dan murid, tidak lebih karena dirinya sudah punya keluarga. Meski diakui Ustadz Kashif, rumor adanya kedekatan spesial dirinya dengan Natali sempat membuat sang istri merasa syok. Namun, Umi Dian, istri Ustadz Kashif akhirnya memahami setelah dijelaskan oleh sang Ustadz. Dengan Mbak Natali bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan apapun. Kami hanya hubungan antara guru dan murid ya, antara orang yang ditanya tentang agama, yaitu aja kedekatan kami, nggak ada lebih dari itu. Ya itu yang saya bisa jawab. Mbak Natali orang yang saya hormati, beliau mu'alaf yang harus sama-sama kita muliakan,
yang harus kita bantu, kita support dengan apapun yang kita punya. Ya pasti ya saya bilang saya punya keluarga, ya saya dengan perjodohan ini ya saya punya istri, bayangin ya kan. Ya pasti istri saya juga awalnya shock, tapi ketika dia tahu ya inilah resikonya media ya, kita nggak bisa tahan, nggak bisa kita hentikan ya. Alhamdulillah saya kasih pengertian. Saya punya anak, bayangin ya kan. Dan saya pasti kalau ketemu Mbak Natali pun saya ajak istri saya. Ya nggak mungkin saya berduaan. Dan saya malah justru menyuruh suami saya nggak usah berkomentar apapun. Maksudnya kita berdua udahlah, maksudnya kok nggak perlu menanggapi masalah ini tadinya awalnya. Cuman maksudnya saya juga memandang ya suami sama saya melihatnya bukan juga public figure yang bagaimana yang menjadi tertarik publik, cuman lama-kelamaan begitu beritanya digiring kurang mengenakan gitu ya. Wajar lah, wajar. Prediksi orang kan beda-beda kan, itu hak mereka mau mengasumsikan apa hak mereka, nggak masalah. Apa kita bereaksi, nggak apa-apa, itu wajar kok. Kabar kedekatan Natali dengan Ustadz Kashif Hir di tengah prahara perceraian Natali dengan komedian Sule bahkan sempat menggelinding secara liar. Pasalnya, niat baik Ustadz Kashif Hir menawarkan Natali hadiah umroh gratis justru dinilai netizen seperti ada udang di balik batu. Parahnya lagi, kebaikan Ustadz Kashif Hir tersebut menyeretnya pada isu miring, di mana netizen menudingnya sebagai orang ketiga dalam prahara perceraian Sule dengan Natali. Lalu seperti apa sang Ustadz menanggapi tudingan miring tersebut? Dan seperti apa pula kronologi pertemuan Ustadz Kashif dengan Natali? Saya kenal beliau ketika diundang di channel YouTube beliau di Ramadan. Saat itu yang kita bahas ya agama, nggak ada tentang pribadi, nggak ada tentang apapun ya, kecuali agama ya, kecuali dakwah. Dan saya juga ngisi di channel YouTube Kang Sule, jadi nggak ada masalah saya dengan Kang Sule ya, dengan Mbak Nata nggak ada masalah, ini dibesar-besarkan aja. Saat itu pun demi Allah ya, saya juga ingin sampaikan di mimbar ini, ya pasti ya saya bilang saya punya keluarga, ya saya dengan perjodohan ini ya saya punya istri, bayangin ya kan. Ya pasti istri saya juga awalnya shock, tapi ketika dia tahu ya inilah resikonya media ya, kita nggak bisa tahan, nggak bisa kita hentikan ya. Alhamdulillah saya kasih pengertian. Saya punya anak, bayangin ya kan. Kita nggak bisa menutup mulut orang ya orang itu bebas mau berkata apapun dan menilai apapun gitu kan. Cuman ya saya sih menanggapi hal ini tidak menjadi masalah yang terlalu dibesar-besarkan ya. Mbak Natalinya sendiri pun juga beliau justru malah sekarang saya lihat fokus aja sama ya ujian yang sedang dia hadapi ya, dan kami berdua pun juga tidak ada efek apapun di rumah tangga kita gitu kan, nggak ada efek apapun. Dan ya Dijodohin nggak, dia punya istri, gimana sih? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.